Halo, selamat pagi semua. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini di mata kuliah Distributed Programming KPE. Saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman sekalian yang sudah join di mata kuliah Distributed Programming KPE. Ya, ini selama 1 semester ini saya akan mengajar Anda semua selama 14 kali pertemuan ya untuk perkuliahan Distributed Programming KPE. Untuk detail perkuliahan nanti akan saya jelaskan ya di pertemuan pertama ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan bahas mengenai kontrak kuliah kita selama 1 semester, selama 14 kali pertemuan. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai proporsi nilai ya, penilaian dari mata kuliah Distributed Programming. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan coba untuk implementasi ya bahasa pemrograman Java dengan melakukan atau membuat proyek sederhana menggunakan NetBeans ya, seperti yang sudah saya jelaskan di grup Telegram. Nanti Anda semua akan saya berikan tutorial bagaimana cara membuat proyek sederhana menggunakan NetBeans, mulai dari Hello World ya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa pemrograman, pasti yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat Hello World ya. Kita akan cetak Hello World. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu hari ini. Oke, kita langsung mulai saja mungkin ya untuk perkuliahan kita hari ini karena saya lihat sudah lumayan banyak yang join. Kita mulai saja kontrak kuliahnya ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai kontrak kuliah kita dan kira-kira apa sih yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan. Nanti kita akan bahas juga materi-materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke ya. Jadi untuk distributed programming ini persyaratannya adalah Anda semua sudah pasti lulus di mata kuliah OOP sama database programming atau database ya. Karena yang akan kita bahas nanti ada kaitannya juga kuliah basis data, ada juga kaitannya dengan mata kuliah object oriented programming dan pastinya ada kaitannya juga dengan mata kuliah algorithm and programming atau ALPRO ya. Kalau Anda semua sudah lulus mata kuliah tersebut, harusnya itu bisa menjadi dasar atau basic untuk perkuliahan distributed programming ini. Kita hanya beralih dari bahasa pemrograman. Mungkin yang waktu Anda pelajari di mata kuliah Alpro kemarin ada yang belajar C# ataupun Python ya. Di mata kuliah distributed programming ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java dengan konsep-konsep OOP yang sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya PPO atau Alpro. Cuman konsep OOP itu tidak akan berubah. Cuman kita hanya belajar bagaimana cara mengimplementasikan ya OOP itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan juga nanti kita akan belajar sedikit teori dari jaringan. Karena distributed programming ini kita ada kaitannya dengan networking ya. Kan kita akan membuat aplikasi yang mana aplikasi tersebut nanti bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, itu mengapa kita sebut distributed programming. Karena kita akan membuat aplikasi atau membuat program yang lebih dari satu. Yang mana program-program tersebut bisa saling terintegrasi menggunakan networking. Nah, seperti itu konsepnya. Dan juga kita nanti akan belajar mengenai web service ya. Bagaimana nanti caranya kita bisa bikin program yang nanti program tersebut kita simulasikan, kita taruh di sebuah, ya anggapannya kita taruh di sebuah cloud ya, yang mana nanti program tersebut bisa diakses oleh klien. Nah, distributed programming ini nanti kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara membuat sebuah program yang bisa jalan di berbagai macam environment. Jadi kita nanti bikin program satu, kita jadikan program tersebut sebagai server, yang nantinya server tersebut bisa diakses oleh banyak klien menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin Anda pernah lihat juga di grup Telegram saya membuat logo atau gambar grup itu menggunakan kata-kata web service ya. Nah, web service itu bisa kita gunakan untuk server ya. Kita bisa gunakan untuk server yang bisa multi platform. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu penjelasan itu ya introduction saja mengenai distributed programming. Nanti detailnya akan kita pelajari selama 14 minggu ke depan. Oke. Saya coba ini ya. Ini udah terlihat ya. Oke. Oke, ini silabusnya, learning outcomes-nya ya. Harapannya setelah nanti Anda semua lulus di mata kuliah distributed programming ini nanti kalian
bisa apa saja ya. Nah, nanti mahasiswa memahami konsep dari distributed programming. Ya sudah sempat tadi saya singgung di awal ya. Kita akan membuat program yang saling terintegrasi. Nah, konsepnya harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum kita mengimplementasikan code ya dalam bentuk program, otomatis nanti kita juga akan belajar konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti Anda setelah lulus di mata kuliah ini mengetahui ya memahami konsep dari distributed programming. Dan poin yang kedua, mahasiswa mampu membuat sebuah program yang mengimplementasikan object oriented programming di bahasa pemrograman Java. Nah, kalau Anda sudah lulus di mata kuliah OOP, harusnya tidak akan sulit untuk bisa mengimplementasikan ya konsep tersebut di bahasa pemrograman Java. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dari TCP atau IP. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan, kalau tidak salah pertemuan 5 atau 6, kita akan masuk ke konsep TCP IP. Ini nanti kaitannya dengan konsep dari networking-nya. Oke, nanti kita akan detailkan di pertemuan selanjutnya. Poin yang keempat ya, mahasiswa mampu mengimplementasikan database programming di Java Platform. Ya, nanti kita juga akan mengimplementasikan atau membuat sebuah program yang bisa mengakses sebuah database. Mungkin Anda semua sudah pernah mengambil mata kuliah database programming atau PBD, itu menggunakan bahasa pemrograman C#. Ini juga nanti kita akan implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengelaborasi sebuah web service, virtual server, dan cloud computing untuk support distributed programming. Nah, web service itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita membuat sebuah program ya, yang nanti program tersebut kita jadikan sebagai server. Nah, program tersebut nanti bisa diakses oleh banyak klien. Nanti kita akan juga belajar mengenai web service, namun untuk web service ini karena levelnya sudah lumayan tinggi, nanti kita akan pelajari setelah UTS, seperti itu. Oke, jadi ini kurang lebih seperti itu untuk learning outcomes dari mata kuliah distributed programming yang akan kita pelajari selama 14 minggu ke depan. Oke, untuk lesson plan-nya, untuk minggu pertama ini nanti kita akan bahas tentang intro dari mata kuliah ini, kontrak kuliahnya, terus IDE-nya kita menggunakan NetBeans seperti yang sudah saya jelaskan ya di grup Telegram. Dan nanti kita akan coba membuat Hello World menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan mungkin nanti di pertemuan pertama ini kita akan mencoba basic dari OOP ya. Kita akan bikin sebuah program sederhana yang memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep OOP. Dan yang kedua, nanti minggu kedua kita akan belajar lebih detail mengenai OOP di bahasa pemrograman Java. Namun fokus untuk mata kuliah ini kita tidak fokus ke OOP-nya ya, tapi kita fokus ke distributed programming-nya. Kita fokus ke web service dan networking-nya. Cuman untuk bisa mencapai hal tersebut, Anda harus memahami OOP terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu di awal pertemuan ini kita akan review kembali konsep-konsep OOP dan coba kita implementasikan di bahasa pemrograman Java. Nanti minggu ketiga kita akan belajar mengenai GUI ya, GUI-nya di Java. Kita nanti akan bikin aplikasi yang ya membuat sebuah form ya, seperti itu nanti kita akan belajar di week ketiga. Week keempat dan kelima kita akan masuk ke database. Week keenam baru kita akan masuk ke konsep dari networking menggunakan TCP dan UDP. Ada dua nanti konsep networking yang akan kita pelajari, UDP dan TCP. Tapi kita akan fokus ke TCP-nya. Oke, nanti penjelasannya akan kita bahas di week keenam. Di week ketujuh kita akan mengimplementasikan TCP connection ya. Di week keenam ini kita hanya belajar di konsepnya, week ke-7 kita akan belajar di implementasinya. Seperti itu. Dan week ke-8 kita, ya setelah UTS kita akan belajar mengenai multithreading. Ya. Multithreading ini, ya kita akan memanfaatkan resource dari prosesor kita. Nah, prosesor dari komputer kita itu bisa kita gunakan untuk menjalankan lebih dari satu pekerjaan. Agar konsep distributed programming tersebut bisa berjalan dengan baik, ya kita harus memahami konsep dari multithreading. Agar kita bisa memanfaatkan resource dari prosesor komputer kita, agar bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Oke, nanti kita akan pelajari di week ke-8. Week ke-9 masih di multithreading, namun nanti kita akan kombinasikan dengan konsep TCP dan DB connection, database connection. Week 10 kita masuk ke web service ya. WSDL ini masuk ke konsepnya web service. Di week ke-11 masih ke web service ya, tapi kita akan kombinasikan dengan database. Week ke-12 UDP protokol, dan week ke-13 dan 14 ini implementasi dari project. Nah, nanti deskripsi projectnya lebih detail akan kita bahas mungkin di week-week setelah UTS ya. Nanti kita akan bahas lebih detail projectnya, nanti kita akan mau bikin apa. Projectnya nanti berkelompok ya, seperti itu.
Untuk pre-requirement ini syarat-syarat yang harus Anda miliki untuk mempelajari mata kuliah ini, yaitu yang pertama nanti kita akan mengetahui tentang bahasa pemrograman Java. Nanti kita akan pelajari di week ke-1 ini. Dan yang kedua, mengingat konsep dari TCP/IP ya. Mungkin Anda pernah belajar juga di mata kuliah Computer Network ya, atau jaringan komputer. Namun untuk di mata kuliah Distributed Programming ini kita konsepnya nanti kita akan ulang lagi, kita akan review lagi. Mungkin dari beberapa teman-teman belum mengetahui apa itu konsep TCP/IP, nggak usah khawatir, nanti kita akan juga pelajari ya, kita akan review di week ke-6. Yang ketiga kita akan mengimplementasikan OOP ya, Object Oriented Programming, menggunakan bahasa pemrograman Java. Jangan takut ya, mempelajari bahasa pemrograman itu mudah sebenarnya. Itu seperti kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya konsep bahasa itu sama ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu sama kalau kita coba umpamakan dengan belajar bahasa pemrograman. Seperti OOP ya. OOP itu sebenarnya konsepnya satu. Cuman bisa kita implementasikan menggunakan berbagai macam bahasa. Sama kalau kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu punya yang namanya subjek, predikat, objek, ya kan? Kita hanya mengimplementasikan di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu sama seperti kalau kita belajar bahasa pemrograman, seperti itu. Oke, tools-nya kita akan menggunakan NetBeans versi 8.2 seperti yang sudah saya share tadi ya di grup Telegram. Harusnya nanti Anda semua sudah download ya. NetBeans ini kurang lebih 200 mega ya size-nya. Terus tambahannya nanti Anda harus download juga JDK. JDK itu kurang lebih 100 mega ya untuk size-nya. Harusnya sudah Anda download semua. Oke, mungkin dari sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja, nggak apa-apa. Bisa menggunakan chat ya, ataupun bisa langsung speak di sini ya, di mana, di Zoom. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi tentang Java Virtual Machine sama Java Development Kit. Ini nanti untuk pembagian nilainya belum saya jelaskan ya. Nanti ada pembahasan untuk pembagian nilai dari nilai tugas ya, terus nilai project, UTS sama MTS nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung lanjut saja. Oke, kita akan bahas mengenai JVM sama JDK. Nah, ini apa itu Java Virtual Machine? Java Virtual Machine adalah sebuah mesin virtual yang mengizinkan komputer untuk menjalankan program Java. Ya. Begitu juga sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, waktu kita run ya, waktu kita compile program kita, setelah itu akan otomatis di-convert ke dalam bentuk Java bytecode. Ini perbedaan bahasa pemrograman Java dengan bahasa pemrograman yang lain. Karena bahasa pemrograman Java ini dia bisa multi-platform. Kita bisa membuat satu program, misalnya kita menggunakan OS Windows, kita bikin sebuah program Java, setelah itu kita coba run di operating system yang lain, misalnya seperti Mac ataupun Linux. Seperti itu. Kita cukup membuat satu program saja, dan program tersebut bisa dijalankan di berbagai macam operating system. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita menggunakan yang namanya JVM, Java Virtual Machine. Program kita waktu kita compile, dia akan di-convert ya, menggunakan JVM dalam bentuk Java bytecode, yang otomatis bisa diakses atau bisa dijalankan di berbagai macam operating system. Berbeda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C#, yang mana bahasa pemrograman tersebut hanya bisa dijalankan di satu operating system. Ya, kita bikin program di Windows, ya nggak bisa kita jalankan di Linux ya atau di Mac. Beda kalau kita menggunakan Java ya, itu bisa kita jalankan di Windows, di Linux, di Mac, itu bisa kita jalankan. Kita cukup membuat satu program saja. Konsep ini sama dengan bahasa pemrograman Python ya. Bahasa pemrograman Python, kurang lebih mungkin Python juga punya semacam JVM, sehingga bahasa pemrograman tersebut bisa kita jalankan di berbagai macam operating system. Seperti itu.
Oke ya, jadi Java Virtual Machine itu kita gunakan untuk mengkonvert program kita ke sebuah virtual machine. Nah, virtual machine itu bisa diakses, bisa dijalankan di berbagai macam operating system. Selain JVM, kita juga butuh yang namanya JDK. Nah, JDK ini semacam kayak dari istilahnya kan Java Development Kit ya. Kit itu semacam kayak tools ya, peralatan yang kita gunakan untuk membuat sebuah program Java. Nah, JDK ini isinya itu bisa berbagai macam library ataupun ya tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah bahasa pemrograman Java. Misalnya form ya, kita bikin form itu, bagaimana form itu bisa kita buat? Nah, kita butuh yang namanya JDK, Java Development Kit. Mungkin istilah ini belum Anda ketahui di bahasa pemrograman C# ya mungkin. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, kita punya dua istilah, JVM sama JDK. Jadi JVM itu untuk mengcompile ya program kita, JDK itu untuk toolsnya, tools yang kita gunakan untuk membuat bahasa pemrograman Java, membuat aplikasi dalam bahasa pemrograman Java. Oke, untuk mata kuliah ini ya, seperti yang saya jelaskan di grup Telegram, kita menggunakan JDK versi 8. Sebenarnya ada JDK versi yang terbaru, versi ke-15, namun sebenarnya kita untuk mata kuliah ini, kita tetap gunakan yang JDK versi 8 karena ini JDK yang versi yang stabil ya. Jadi kalau nanti ada problem kita nggak akan sulit untuk memperbaikinya karena dokumentasinya juga sudah lengkap. Jadi kita menggunakan JDK versi ke-8. Ini downloadnya bisa Anda klik di link ini ataupun langsung aja di search di Google JDK versi 8 sama NetBeans versi 8.2 seperti itu. Oke ya. NetBeans ya, NetBeans ini apa? NetBeans itu semacam IDE ya, Interface Development Editor yang kita gunakan untuk membuat aplikasi dalam bahasa pemrograman Java. Sama seperti dengan Visual Studio. Kalau Visual Studio kita gunakan untuk membuat aplikasi dalam bahasa pemrograman C#. Kalau NetBeans kita gunakan untuk membuat aplikasi dalam bahasa pemrograman Java. Nah, untuk NetBeans yang kita gunakan di mata kuliah ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan 8.2 karena stable ya, dan juga long term support. Jadi kalau ada masalah, dokumentasinya sudah lengkap, kita bisa cari di Google. Oke, ini untuk downloadnya ya, harusnya sudah Anda download di laptop Anda masing-masing. Untuk versinya minimal sebenarnya Java EE udah cukup, cuman ya untuk jaga-jaga saja kita gunakan yang versi all saja karena berbagai macam fiturnya sudah include di sini. Sebenarnya NetBeans itu juga bisa kita gunakan untuk coding bahasa pemrograman C ya atau C++ atau PHP juga bisa sebenarnya. Ya, kalau yang Java ini khusus untuk Java saja sama HTML5. Tapi nggak apa-apa karena selisihnya hanya 30 MB ya untuk size-nya, kita download yang versi all saja. Dan juga ini sudah include Glassfish Server. Glassfish Server ini kita gunakan nanti untuk membuat sebuah web service. Nah, ini library-nya sudah include di sini. Oke, ini yang saya sarankan download yang versi all saja. Sekitar 200 MB ya. Untuk referensinya kita gunakan ini dua buku ya dari David Reilly sama dari George Coulouris. Ini untuk distributed sistemnya, konsepnya saya ambil dari buku dari George Coulouris, sedangkan untuk implementasinya saya ambil materinya dari buku dari David Reilly. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita masuk ke evaluasi. Evaluasinya kita ya seperti biasa, NTS-nya 40%, NAS-nya 60%. Nah, ini untuk kuisnya proporsinya 15% ya, ada 3 kuis sebelum UTS. Oke, setelah itu assignment, ini tugas ya 20%, mini project, sebelum UTS nanti ada mini project juga, itu sekitar 35%. Sedangkan untuk UAS-nya, NAS-nya kita kuisnya 20% ya, ada 2 kali, assignment-nya 20% untuk tugasnya, dan project-nya 40%. Self mini project ini apa? Nah, ini nanti detailnya akan kita jelaskan di beberapa pertemuan berikutnya. Itu nanti self mini project itu kita gunakan untuk menilai nilai UTS kalian. Nah, UTS-nya nanti berbentuk self mini project. Nanti detailnya akan dijelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dengan kontrak kuliah ataupun ya basic dari Java ya. Pengenalan Java, apa itu Java, dan juga tadi ya beberapa tool yang kita gunakan untuk membuat sebuah program Java. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan langsung chat ya. Kalau mungkin saya lagi menerangkan, kalian ada pertanyaan di tengah jalan, silahkan ditanyakan langsung melalui chat ya, nggak apa-apa.
Nanti akan saya jawab waktu saya melihat chat Anda semua. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Untuk model kuliahnya karena kita online ya, harapannya nanti Anda tetap fokus ya untuk mengikuti perkuliahan, dan tiap perkuliahan nanti akan saya share video perkuliahan dari minggu ini. Nah, itu tiap minggunya nanti akan saya share ya rekaman videonya. Gunanya apa? Nanti kalau kalian ada yang telat ya, maksudnya telat dalam codingnya, tidak mengikuti codingnya step by step, bisa nanti di play ulang ya melalui video yang nanti saya akan share seperti itu. Jadi harusnya kuliah online ini untuk programming lebih menyenangkan dan lebih mudah karena nggak ada alasan nanti pengajar terlalu cepat ya. Terlalu cepat menerangkan. Kalau terlalu cepat ya nanti silakan Anda lihat sendiri di video, bisa di rewind ya, dilihat lagi step by step-nya seperti itu. Oke, belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya langsung. Harapannya juga di mata kuliah ini nanti kita bisa membuat sebuah grup ya, grup untuk ya membahas mengenai program dalam Java ya. Itu saya buatkan grup Telegram, itu harapannya kita bisa aktif di sana. Kalau ada problem ya, ada error atau ada bugs, itu bisa di-share di sana. Ya, semacam kayak Stack Overflow ya, Stack Overflow mini di mata kuliah ini. Distributed Programming. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung saja masuk ke Hello World ya. Ini mungkin teman-teman semua sudah install ya, NetBeans. Yang sudah install silakan coba angkat tangan. Atau bilang di chat ya, silakan yang sudah install bisa bilang di chat. Oke. Sudah install semua ini kalau saya lihat beberapa mahasiswanya ini Jonathan ya, Jonathan sudah. Ilham tadi sudah ya. Beberapa oke, banyak ya, sudah install semua ternyata. Eliana sudah, oke, Kevin sudah, beberapa ada yang saya kenal ya, sudah pernah mengambil mata kuliah saya sebelumnya, tapi ada beberapa juga yang belum saya kenal, mungkin dari beberapa mahasiswa multimedia ya, ini mungkin belum pernah saya ajar ya, jadi saya belum mengenal mungkin. Oke, yang belum juga banyak ternyata yang belum angkat tangan ya. Tapi kurang lebih ini ada sekitar 40% yang sudah menginstall. Oke, yang belum menginstall, silakan segera install ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Christopher ya. Salah JDK. Oke, JDK-nya yang versi 8. Kalau versi yang 15 itu nanti nggak bisa kita gunakan kalau menggunakan NetBeans 8.2. Oke, yang nggak bisa silahkan di-share nanti ya, kita akan problem-problem yang kita temui nanti kita akan bahas satu persatu sampai tuntas. Oke, ini ada pertanyaan dari Sela. Untuk kuis mekanisme dan bentuknya seperti apa? Nah, kuis ini nanti kemungkinan ada dua kemungkinan. Nanti konsepnya seperti apa akan saya jelaskan lebih detail waktu H-1 minggu sebelum kuis. Ada kemungkinan nanti kuisnya dalam bentuk itu ya, project ataupun bisa multiple choice ya. Nah, kenapa kok multiple choice? Programming kok ada multiple choice ya? Ini juga penting sebenarnya. Multiple choice ini nanti ada juga assignment ataupun kuis yang mungkin bentuknya dalam bentuk multiple choice ya, tujuannya agar menguji pemahaman Anda terhadap teori ya. Jadi mata kuliah programming itu bukan hanya kita ngoding sebenarnya, tapi kita juga paham teori ataupun konsepnya. Nah, oleh karena itu nanti beberapa mungkin kuis ya itu dalam bentuk multiple choice ya. Jadi nanti menggunakan ULS dalam bentuk multiple choice. Nanti kita akan nanti kalian tinggal jawab ya salah satu jawaban dari multiple choice tersebut, seperti itu. Ada juga karena kuis kita lebih dari satu ya, ada 3 sebelum UTS dan 2 setelah UTS. Jadi mungkin ada kuis juga yang dalam bentuk project ya. Nah, projectnya seperti apa ya, nanti silakan nanti tunggu ya konsepnya seperti apa di H-1 minggu. Tapi kurang lebih seperti itu nanti dalam bentuk multiple choice ataupun project ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain.
kalau apakah harus install ulang? Sepertinya nggak perlu ya, hanya untuk JDK-nya saja. Kalau salah download JDK-nya, ini maksudnya Christopher itu yang salah JDK-nya ya. Kalau JDK-nya yang salah ya install ulang saja JDK-nya, nggak perlu NetBeans-nya nggak perlu diinstal ulang. Pokoknya NetBeans-nya pakai versi 8.2, bukan yang Apache NetBeans ya. Kalau Apache NetBeans itu sudah beda. Kalau kita pakai JDK yang versi 15, itu kita menggunakan Apache NetBeans. Khawatirnya kalau saya menggunakan Apache NetBeans itu karena beberapa kali pernah saya coba itu belum stable, sehingga kalau ada error, nanti kita akan kesulitan mencari dokumentasinya, sehingga kita gunakan yang versi 8.2 saja. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut saja. Ya, ini kita akan, ya nanti saya akan coba demonstrasikan beberapa fungsionalitas dari NetBeans ya. NetBeans itu ada GUI-nya, nanti kita akan jelaskan satu persatu guna dari tiap ya menu-menunya itu apa saja. Nanti kita akan bahas juga menu bar sama ya editing, Windows editing di Java. Nah, goal-nya ya, tujuannya dari perkuliahan kita hari ini, kita akan membuat semacam ya program sederhana untuk menampilkan Hello World menggunakan konsol, bukan menggunakan GUI ya, tapi kita menggunakan konsol. GUI-nya nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Oke ya. Oke, langsung saya buka saja NetBeans-nya ya. Ini ya, kalau kalian sudah download NetBeans itu modelnya seperti ini ya. Di sini ada semacam kayak tab ya, toolbar. Nah, ini toolbar ini menandakan project kita, project yang sedang aktif. Karena saya belum bikin project sama sekali, sehingga projectnya ini kosong. Ya. Ini ada files, ada juga service ya. Kan kalau kita sudah bikin project, nanti filenya akan kelihatan di sini. Ya, kalau ini service-nya, kalau kita nanti bikin database ya, mau connect ke database, web service, nanti kita akan bisa lihat di sini. Di atasnya ini ada file ya, edit, view, navigate ya. Ya, ini kurang lebih kita gunakan untuk mengkoordinasikan project kita ya. Kalau mau bikin project baru ya tinggal file ya, new project. Ya, nanti akan muncul ya project apa yang mau kita buat ya. Ini ada pilihannya banyak sebenarnya. Karena tadi kita menggunakan yang versi all ya. Oke, sebentar, ini agak lemot ya komputer saya. Bentar. Oke, karena tadi kita menggunakan NetBeans yang versi all, sehingga project-project yang kita buat ini ada berbagai macam ya. Kita bisa membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman Java, bisa juga pakai bahasa pemrograman PHP untuk web ya. Ada C dan C++ juga. Tapi karena kita menggunakan Java ya, silakan dipilih yang Java. Oke, project-nya ini ada berbagai macam, ada Java application, ada Java class library, ada Java project with existing resource, ada juga Java free from project. Ya, kita bikin yang dari awal saja from scratch. Jadi kita pilih yang Java application. Oke. Ini silakan nanti Anda kalau nutut diikuti saja step by step-nya. Kalau nggak nutut juga nggak apa-apa. Nanti video dari perkuliahan kita hari ini akan saya share di grup Telegram. Jadi kalau nanti memang kalian bisa cepat ya, pakai dual screen atau mungkin komputer kalian bisa kalian gunakan untuk multitasking, silakan step by step-nya ini diikuti. Tapi kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Nanti kita akan share videonya setelah ini. Oke, kita klik next tadi ya. Setelah kita bikin Java application di sini kita klik next. Nah, di sini kita bisa namai nama projectnya apa ya, terserah sih sebenarnya. Karena kita mau bikin Hello World ya sudah dikasih Hello World saja nama projectnya. Oke, setelah itu kita klik finish. Oke, setelah kita bikin project, Anda bisa melihat di sini di pojok kiri ini ada toolbar project-nya, bisa Anda lihat ada project Hello World. Karena tadi saya barusan buat aplikasi atau project dengan nama Hello World ya. Jadi ini Hello World-nya bisa terlihat di sini. Oke. Terus di sini ada source package ya sama libraries. Oke. Untuk detailnya nanti akan saya jelaskan ya. Kita masuk ke source package dulu. Di sini ada Hello World, ada Hello World.java. Jadi seperti ini. Setiap kali kita membuat project baru, di dalam project kita pasti ada sebuah kelas ya. Sebuah kelas dengan ekstensi .java. Oke ya. Kalau di mana di sysap itu mungkin .class itunya, apa namanya ekstensinya. Kalau kita menggunakan Java itu ekstensinya .java. Nah, nama file ini, nama kelasnya itu otomatis sama dengan nama projectnya.
Ini kita hanya memiliki satu kelas saja, Mas Ian. Belum lebih dari satu kelas. Nanti kita juga bisa dalam satu project itu kita bisa punya banyak kelas kan ya. Nanti kita akan bahas juga konsepnya OOP. Pasti OOP itu konsepnya kita butuh banyak kelas ya. Kaitannya sama polymorphism, inheritance, implementation, dan lain sebagainya. Nah, karena kita baru bikin awal ya projectnya, otomatis NetBeans akan membuatkan satu kelas dengan nama yang sama dengan nama projectnya, yaitu helloworld.java. Kalau Anda lihat di sini, ya ini ada banyak komen ya. Memang kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman C# ya, mungkin yang belum terbiasa, ini seperti nggak rapi dia programnya. Ya, ini ada nama autornya. Oke, jadi intinya yang ini hanya komen saja. Ini kita punya kelas ya, namanya Hello World. Nah, di dalamnya ini ada sebuah metode ya dengan tipe public static void. Nah, dan dengan parameter string args. Anda nggak perlu bingung, ini apa sebenarnya, metode apa? Ini metode yang secara otomatis digenerate oleh NetBeans. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini seperti main method ya. Jadi metode utama. Kalau di C# itu ada yang namanya main class. Main class itu apa? Kelas yang akan dieksekusi ya. Kelas yang akan dieksekusi pertama kali waktu kita compile programnya. Kalau di Java itu ada yang namanya main method. Ada juga main class. Nah, main classnya nanti akan saya jelaskan setelah ini. Karena kita hanya punya satu kelas ya, otomatis kelas ini kita jadikan main class. Kalau kita nanti compile program kita, yang di-compile adalah kelas Hello World ini. Nah, di sini di dalamnya ada main method. Nah, main method itu apa sih ya? Main method itu metode yang akan dieksekusi waktu program kita jalankan atau kita run. Nah, di sini misalnya karena kita tadi bikin project Hello World, ya sudah, saya mau print ya Hello World. Kalau di Java itu kita menggunakan system.out.println. Ya. Nah, diingat-ingat saja system.out.println kita gunakan untuk mencetak ya Hello World di konsol ya. Nah, ini saya coba tuliskan Hello World di sini. Oke. Ini saya coba jalankan. Gimana cara run program di Java? Ya, ini Anda bisa lihat di sini ada ini ya, ada tombol play di sini. Nah, kita jalankan di sini tombol play-nya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di bawah ini konsolnya. Anda bisa melihat ada Hello World di sini ya. Nah, jadi main method itu metode yang kita run pertama kali. Oke, jadi karena kita masih punya satu kelas ya, Hello World ini jadi main kelasnya. Nah, di dalam Hello World ini ada main method. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau menambahkan variabel di sini? Oke lah, kita masih belum masuk ke konsepnya OOP. Misalnya kita bikin variabel, misalnya int x sama dengan 0, misalnya int y sama dengan 2, ya, integer y sama dengan 2, dan integer z misalnya itu nilainya adalah x ditambah dengan y. X tambah y berapa? Ya, x tambah y adalah 2. Kita mau print z itu nilainya berapa. Oke, ini kita coba jalankan lagi. Nah, nilainya adalah 2 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Konsep looping ya, looping terus while, if else kurang lebih sama dengan yang kalian pelajari di mata kuliah Alpro dulu. Ya, misalnya ini saya mau looping juga ya. Saya mau mencetak Hello World sebanyak 10 kali misalnya. Menggunakan konsepnya looping. Nah, kalau di loopingnya di Java seperti ini. For, sama sebenarnya. int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Nah, ini saya mau mencetak Hello World sebanyak 5 kali. Nah, gitu. Kita coba jalankan. Oke, Hello World-nya 5 kali. Oke ya. Oke, nanti ini kita masih belum masuk ke konsepnya OOP ya. Kita basic aja dulu mengenai ya logika pemrograman di bahasa pemrograman Java. Misalnya if else juga kita bisa buat di sini. Ya, misalnya saya punya sebuah variabel dengan nama int a sama dengan 5. Terus saya mau bikin if di sini, if a sama dengan 5, ya, maka saya mau mencetak Hello World di sini. Ini saya coba komen dulu, saya hapus dulu aja. Ini saya cut aja. Ya, if a sama dengan 5, maka saya akan mencetak Hello World.
Oke, saya coba jalankan. Hello world-nya harusnya muncul. Ini A-nya saya ganti dengan 0, harusnya nggak muncul. Oke, nggak muncul. Oke, kurang lebih seperti itu. Konsepnya if else ya, for looping, while, terus switch case kurang lebih sama ya, seperti yang Anda pelajari di mata kuliah Alpro. Cuman kita hanya implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk detail dari sintaks-sintaks sederhana tersebut, jadi kita belajarnya sambil jalan aja, karena kalau kita pelajari satu persatu, itu kurang efektif kalau menurut saya, sehingga nanti kita akan coba case study langsung. Nah, nanti dari berbagai macam case study yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, nanti akan merecall materi-materi mengenai basic-basic programming. Nah, sehingga nanti kalian bisa langsung belajar praktis waktu mempelajari case study tersebut. Nah, ini basicnya kita terangkan mungkin simpel aja seperti ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya, gampang ya. Oke, suaranya agak nyendat. Sekarang sudah terdengar nggak ya? Halo? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Sudah lancar, Pak. Oke, mungkin tadi koneksinya agak bermasalah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Basic dari bahasa pemrograman Java. Ini basic sekali ya. Kita masih belum bicara mengenai konsep OOP. Oke, dari Hello World sini saya mau bikin satu kelas lagi. Nah, kelasnya misalnya new. Kalau mau bikin kelas lagi, kita tinggal klik di ini. Ini namanya package ya. Ini ada project, di dalamnya ada package ya. Jadi package itu semacam kayak folder. Nanti kalau Anda punya banyak kelas ya, gimana agar kelas itu bisa rapi ya, mungkin di mata kuliah OP sudah pernah diajari, kita bisa buat yang namanya package ya. Nah, package itu semacam kayak folder. Jadi kelas-kelas yang kaitannya untuk merepresentasikan hal tertentu bisa kita kelompokkan di sebuah package atau folder. Nah, gimana cara mau bikin package ya? Tinggal di new Java package di sini ya. Nanti kita bisa namai. Misalnya kita mau bikin package Word Hello ya. Nah, ini ada package-nya. Nah, karena di Word Hello belum ada kelasnya ya, kosongan ya. Kalau kita mau bikin kelas di package-nya Word Hello ya, silakan diklik kanan di sini new Java class. Nah, namanya kelasnya Word Hello misalnya. Oke, finish. Nah, di dalamnya Anda bisa lihat di sini perbedaannya apa sih antara Hello World sama Word Hello. Kalau kita buka tadi di Hello World ya, ini ada package-nya, bisa kita lihat di sini ada Hello World. Kalau di sini kan package-nya Word Hello. Ya, sama kayak kurang lebih kayak namespace ya kalau di bahasa pemrograman C#. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita masih belum masuk ke OOP. Setelah ini kita akan masuk ke konsep OOP, tapi kita bikin yang sederhana dulu. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait bahasa pemrograman Java ya, basicnya. Masih gampang ya, saya kira masih nggak ada masalah. Ini basic sekali ya. Waktu Anda baru masuk kuliah semester 1 diajarin Alpro ya, kurang lebih yang dipelajari kan kurang lebih seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung masuk ke konsep OOP. Ini kita sederhana aja dulu basicnya, basic dari OOP-nya. Oke, ini kita akan belajar mengenai ya kelas, properties, constructor sama method ya. Ya, ini kita review sedikit mengenai konsep dari OOP. Apa yang namanya kelas, apa yang namanya properties, apa yang namanya constructor, dan apa yang namanya method. Oke, misalnya saya punya contoh seperti ini. Ada yang namanya car, ada yang namanya Audi, Nissan, sama Volvo. Pertanyaan saya, silahkan dijawab di chat. Mana yang kelas, mana yang objek? Silahkan dijawab di kelas, di chat. Yang pertama jawab berarti yang paling aktif ya ini. Oke, kelas Adrian, betul. Objeknya merek. Oke ya. Oke, betul semua. Jadi car itu kelas, Audi, Nissan, sama Volvo itu objeknya. Apa itu objek, apa itu kelas ya? Objek itu merupakan representasi dari sebuah kelas. Ya. Jadi mereknya itu objek, car itu kelasnya. Oke.
Oke, selanjutnya properti. Nah, apa itu properti? Ya, properti itu merupakan variabel yang merepresentasikan karakteristik dari objek. Ya, misalnya tadi untuk kaitannya sama car ya. Audi, Nissan sama Volvo. Propertinya apa ya? Misalnya properti dari Audi itu bisa berupa mesinnya berapa cc ya. Setelah itu mungkin apakah dia tipenya itu tipe sedan ya, atau mungkin tipenya tipe mobil SUV, MPV. Nah, itu merupakan propertinya. Tapi kalau kita bicara case tadi yang lain, misalnya ini anjing ya. Anjing itu kita representasikan sebagai objek. Objek anjing itu propertinya apa saja ya? Propertinya bisa berupa breed ya. Breed itu apa? Cara dia berternak ya. Apa namanya? Cara dia melahirkan. Size, ukurannya, umurnya, warnanya dan sebagainya. Itu merupakan karakteristik ya dari sebuah anjing. Jadi properti itu semacam variabel yang merepresentasikan karakteristik dari sebuah objek. Seperti itu. Kalau metode apa ya? Metode ini merupakan ya sama seperti properti, cuman metode itu dia punya return value ya. Kalau dia tipenya double integer, dia punya return value. Tapi kalau tipenya void, dia nggak punya return value. Ya misalnya metode di sebuah objek anjing itu ada metode untuk duduk, ya, duduk, lay down, shake, come dan sebagainya. Misalnya anjing itu duduknya seperti apa sih ya? Jadi metode sit itu akan mereturn value cara duduk dari anjing. Ya, misalnya cara duduknya anjing itu dia ya kaki yang belakang itu melipat ya, kaki yang depannya lurus misalnya kayak gitu. Jadi metode itu merupakan ya cara sebuah objek itu melakukan hal tertentu ya, seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Ada juga konstruktor ya. Apa itu konstruktor? Bentar ini ada notifikasi nih. Oke. Konstruktor. Konstruktor itu sama seperti metode tapi dia kita sebut sebagai special method ya. Yang kita gunakan untuk menginstansiasi atau meng-create ya, membuat sebuah objek. Kalau kita mau membuat sebuah objek dari sebuah kelas, otomatis kita akan memanggil metode konstruktor dari kelas tersebut. Oke ya. Nah, konstruktor ini dia tidak punya yang namanya return value, ya kan? Dan nama metode konstruktor itu biasanya sama dengan nama kelasnya. Bukan biasanya, pasti sama dengan nama kelasnya. Seperti itu. Nah, tanpa kita membuat sebuah konstruktor, kalau kita menggunakan NetBeans dan bahasa pemrograman Java, nanti otomatis Java akan membuat konstruktornya secara implisit. Nah, apa itu secara implisit nanti kita akan bahas. Tetapi kalau kita juga bisa mendefinisikan konstruktor dari kelas yang kita buat, maka Java tidak akan membuat default konstruktor. Jadi konstruktornya itu bisa kita buat sendiri ataupun bisa juga di-generate oleh bahasa pemrograman Java pakai NetBeans. Nanti kita akan coba satu persatu. Nah, apa itu default konstruktor? Oke. Kita langsung learning by doing saja. Jadi ya silakan kita coba buat satu lagi ya. Kita akan buat sebuah kelas lagi atau sebuah project baru aja biar bisa beda dengan project sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, ini kita akan membuat sebuah project baru yang Hello World tadi kita minimize dulu. Ya, ini tab-tab yang ada di atas ini kalau mau nge-close ya tinggal diklik close saja. Ini ada Hello World tapi dia pakai itu ya, tebel ininya. Apa itu tandanya kalau tebel? Kalau tebel itu dia belum di save. Nah, kalau kita mau save ya tinggal pencet Ctrl S. Nah, nanti dia nggak akan bold lagi. Oke, kita close. Nah, ini kita mau bikin project baru lagi, file new project. Ya, ini kita samakan dengan slide yang kita bahas tadi. Nah, ini saya mau bikin sebuah Java application sama seperti tadi. Ini projectnya sama saya namai dengan nama fraction ya. Fraction itu apa? Fraction itu pecahan. Kalau Anda ingat di mata kuliah matematika ya atau pelajaran matematika ada yang namanya pecahan. Pecahan itu punya pembilang sama penyebut.
Nah, kita mau bikin sebuah kelas dengan nama pecahan. Ya, kelas ini kita akan gunakan untuk merepresentasikan bilangan pecahan. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, project name-nya fraction. Klik finish. Oke, seperti biasa, waktu kita mau bikin project baru, otomatis akan dibuatkan sebuah kelas dengan nama yang sama dengan project-nya, yaitu fraction. Di sini. Oke. Oke, setelah itu nanti ya seperti konsepnya OOP, kalau kita mau buat sebuah kelas, kelas itu punya yang namanya data member kan ya. Ada yang namanya data member sama property. Nah, apa kira-kira data member dari pecahan itu? Sudah saya sebutkan tadi. Pecahan punya dua bilangan, yaitu penyebut sama pembilang. Nah, ini kita coba bikin sebuah variabel atau sebuah data member dengan nama ini, numerator. Nah, numerator itu pembilangnya. Pembilang sama penyebut ya. Pembilang itu angka yang di atas, penyebut itu angka yang di bawah. Oke ya. Misalnya ada sebuah angka 1/2. Nah, 1 itu numerator, 2 itu denumerator. Nah, numerator itu pembilang, denumerator itu penyebut. Yang di bawah itu denumerator. Oke. Private, misalnya ini saya kasih dengan tipe integer ya. Private integer numerator. Yang kedua, private integer denumerator. Nah, apa itu numerator sama denumerator ya? Tadi saya jelaskan ya. Nah, ini fraction itu punya dua data member. Ini kita belum bikin propertinya, ya kan? Ada data member, ada properti. Kenapa kita butuh data member sama properti? Ya harusnya sudah Anda ketahui. Kenapa kok kita bikin properti? Karena untuk mengakses data member kita butuh yang namanya properti agar misalnya kelas ini kita mau panggil di kelas yang lain untuk alasan keamanan kita butuh yang namanya properti sehingga nanti yang diakses itu bukan langsung ke data membernya sehingga data member ini tipenya adalah private seperti itu ya. Nah propertinya gimana? Propertinya kalian nggak perlu sulit-sulit bikin sama seperti di sisap kita bisa generate otomatis ya. Kita bisa generate otomatis di sini. Oke, sebentar. Sebentar, tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan kok nggak ada yang bilang tadi. Sebentar. Saya belum share screen tadi ya. Oke, ini saya sudah. Yang mana Pak? Yang Sekarang sudah kok Pak ini. NetBeans. Kelihatan NetBeans-nya ya. Iya, Iya. sekarang di numerator denominator. Tadi sebelumnya nggak kelihatan ya. Terlihat kok Pak saya. Terlihat Pak. Sepertinya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada class fraction, ada data membernya numerator sama denumerator. Propertinya gimana? Propertinya kita buat dengan cara klik kanan ya. Ini data membernya kita blok, kita klik kanan, kita pilih refactor. Oke ya, refactor dan kita pilih yang namanya encapsulate fields ya. Ini untuk menggenerate properti secara otomatis. Nah, ini kita tinggal centang saja semua ya. Terus kita pilih refactor. Nah, otomatis nanti kita akan digeneratkan oleh NetBeans properti dari data member yang kita buat tadi. Seperti ini. Oke ya. Ada get numerator, ada set numerator, ada get denumerator sama set denumerator. Bedanya kalau Anda bandingkan dengan sisap ya. Kalau di sisap itu dia propertinya satu ya kan? Propertinya satu dengan nama yang sama dengan data membernya, tapi diawali dengan karakter yang uppercase ya kan? Kalau di sisap kan seperti itu. Bedanya kalau di NetBeans ya propertinya itu ada dua. Jadi tiap data member itu dia punya dua properti yang namanya get numerator sama set numerator. Diawali dengan get dan set ya. Ini agak beda. Ya, memang konsepnya seperti itu. Kalau kita pakai bahasa pemrograman Java, propertinya ada dua. Satu data member dia punya dua properti ya, get sama set. Bedanya apa? Kalau get ini kita gunakan untuk mengambil data, membaca data dari data membernya. Kalau set ya, itu kita gunakan untuk mengeset atau mengisi nilai dari data membernya. Seperti itu.
Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan sysap, lebih simpel sysap karena kita cukup punya satu properti untuk satu data member, yaitu namanya sama dengan data membernya tapi diawali dengan uppercase gitu aja. Kalau kita menggunakan Java, ya ini kalau Anda lihat ini ada dua. Untuk numerator ini dia punya data properti get numerator sama set numerator. Begitu juga untuk denumerator, dia punya get denumerator sama set denumerator. Kalau kita lihat lebih dalam di sini, nah, get numerator itu dia mereturn value dari data member numerator. Kalau set, dia akan mengeset ya, mengisi nilai dari numerator menggunakan parameter yang kita masukkan di metode ini. Seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu. Nggak usah bingung. Yang penting kalian langsung generate aja dari ini ya, dari apa namanya, dari klik kanan di data membernya, nanti otomatis akan dibuatkan properti dari data member tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah bikin data member sama properti. Selanjutnya kita akan bikin ya konstruktor ya. Nah, konstruktor itu apa itu konstruktor? Metode dengan nama yang sama dengan kelasnya. Nah ini kita kan belum bikin konstruktor. Ini kita bikin konstruktornya. Public fraction ya. Namanya sama dengan nama kelasnya. Nah, ini kita sebut sebagai default constructor. Jadi kalau kita mau bikin objek dari kelas fraction, nanti konstruktor yang akan dipanggil yaitu konstruktor dari public fraction yang tanpa parameter di sini. Oke ya. Jadi ini misalnya di dalam konstruktor ini saya akan panggil properti dari numerator sama denumerator. Nah, caranya gimana? Ini saya set numerator. Nah, set numerator kan ini. Ini kan ya, set numerator. Misalnya saya mau bikin objek class fraction, defaultnya saya akan membuat sebuah objek fraction dengan numeratornya itu 0 ya. Jadi pembilangnya itu 0 dan penyebutnya set denumerator. Penyebutnya itu 1 misalnya, seperti ini. Nah, ini default constructor ya. Kalau saya mau bikin objek dari class fraction, ya konstruktor ini yang akan dipanggil. Dia nggak punya parameter di sini. Oke ya. Jadi misalnya nanti saya bikin fraction x new fraction ya kan, yang akan dipanggil itu konstruktor ini. Oke, nanti implementasinya akan kita coba. Oke, yang kedua ya, yang kedua ini merupakan parameterized constructor, yaitu ya bukan default constructor. Konstruktor parameterized, yaitu konstruktor yang punya parameter. Nah, ini sama ya konstruktornya. Namun di sini dia memiliki yang namanya parameter. Nah, saya punya parameter 2 di sini. int num sama int denum. Apa itu int num sama int denum? Ya, ini saya gunakan nanti untuk mengisi numerator sama denumeratornya. Ini saya copy. Langsung saya paste di sini. Oke, ini saya set dengan num, ini saya set dengan denum. Bedanya apa sama yang ini ya? Bedanya cuman ini punya parameter ya. Kalau nanti kita mau bikin objek fraction yang pakai parameter ya otomatis yang akan dipanggil yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada ya. Nanti kalau setelah kuliah ada pertanyaan muncul, silahkan ya. Nanti kita diskusi pakai grup Telegram. Selama saya aktif, nanti akan saya respon secepat mungkin. Sehingga nanti problem-problem yang kalian temui bisa cepat diselesaikan. Oke, setelah kita bikin konstruktor, kita sudah bikin data member, kita sudah bikin properti, kita juga sudah bikin konstruktor. Nah, setelah ini kita akan bikin yang namanya metode ya. Nah, kita akan bikin sebuah metode yang kita gunakan untuk mengalihkan dua buah objek fraction. Jadi saya mau bikin lagi dengan nama public static void multiply ya. Kenapa multiply ya? Saya mau bikin metode yang kita gunakan untuk mengalihkan dua buah objek fraction. Nah, kenapa static ya? Mungkin ada yang tahu apa itu static method? Ada yang ingat nggak? Bedanya static method sama metode yang bukan static apa? Silakan bisa di chat ya.
Yang tahu bisa coba chat. Apa itu static method? Apa bedanya dengan non-static method? Ada yang tahu? Kalau static method bisa langsung panggil tanpa itu Pak, memanggil nama kelasnya ya. Ya, ini dengan siapa, maaf? Christopher Pak, Christopher. Ya, Christopher betul. Tianuga. Betul. Betul yang disebutkan Christopher tadi. Apa itu static method? Ya, static method itu kalau kita mau panggil metode tersebut ya, kita nggak perlu bikin objek dari kelas tersebut, ya kan? Nah, ini multiply itu nanti kalau kita mau panggil multiply, kita nggak perlu bikin objeknya seperti itu, ya kan? Kita mau panggil multiply, metode multiply di kelas fraction, tapi kita nggak perlu bikin objek dari kelas fractionnya. Oke ya. Bedanya kalau kita pakai static method, kalau pakai metode yang biasa ya kita harus bikin objeknya dulu. Alasannya apa? Kalau kita menggunakan static method ini dia lebih simpel karena kalau kita butuh metode-metode yang sebenarnya kita bisa gunakan tanpa harus bikin objek ya kita tinggal panggil metode multiply saja. Oke. Nah, di dalam metode multiply ini kita akan tambahkan logika untuk mengalihkan dua buah objek fraction. Nah, karena kita mau mengalihkan dua buah objek fraction ya otomatis kita punya parameter dua di sini yaitu fraction x sama fraction y. Jadi parameternya ini tipenya adalah object fraction, gitu ya. Karena kita mau mengalihkan dua buah object fraction. Oke, setelah itu, nah di sini kita tambahkan logika untuk mengalihkan dua buah pecahan. Ya misalnya kita punya variabel dengan nama result ya, dengan nama result. Sebentar. Oke, dengan nama result. Result ini kita gunakan untuk menampung hasil dari perkalian object fraction. Oke ya. Nah, jadi karena kita mau bikin objek result ya otomatis kita harus instansiasi pakai konstruktor di sini. Oke. Nah, fraction result sama dengan new fraction. Kita akan membuat sebuah objek result yang kita gunakan untuk menampung hasil perkalian dari dua buah objek fraction atau pecahan. Nah, setelah itu kita tentukan result set numerator. Jadi result itu kan objeknya fraction, ya kan? Terus saya mau set numeratornya, pembilangnya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah langsung dikalikan aja di sini. X ya. X itu fraction yang pertama, objek yang pertama, dot get numerator dikali dengan y dot get numerator. Jadi numerator dari result itu merupakan hasil perkalian dari numerator atau pembilangnya objek X dan pembilangnya objek Y. Seperti itu. Ya kan? Jadi simpel aja. Begitu juga untuk denumeratornya atau penyebutnya. Ini tinggal saya copy aja. Tinggal diganti ininya, setnya kita ganti dengan set denumerator. Ya. Ini juga kita ganti dengan get denumerator. Ini juga kita ganti dengan get denumerator seperti ini. Ya, otomatis resultnya ya. Sorry, ini bukan void ya. Ini fraction. Karena kita punya return value kan ya. Kita mau mengalihkan dua buah objek pecahan ya otomatis return value-nya juga merupakan objek pecahan. Sehingga di sini saya mau return value-nya itu saya returnkan result-nya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi metode ini kita gunakan untuk mengalihkan dua buah objek pecahan. Mungkin Anda bisa ingat ya di mata kuliah atau bukan mata kuliah sih, mata pelajaran matematika. Kalau kita mau mengalihkan dua buah pecahan ya pembilangnya dikali pembilang, penyebutnya dikali penyebut kan. Beda kalau kita mau menambahkan dua buah pecahan itu lebih sulit. Nah, ini untuk contoh kita hanya untuk mengalihkan dua buah objek pecahan. Tinggal dikalikan aja pembilangnya sama penyebutnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti itu. Oke, ini kita sudah berhasil membuat metodenya. Nanti kita tinggal panggil ini. Ini kita sudah bikin kelasnya, udah lengkap. Nah, ini kelasnya nanti kita akan implementasikan. Kita akan coba compile agar ketahuan hasilnya nanti seperti apa. Oke ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini kita masuk ke implementasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita pakai bahasa pemrograman Java, kita punya yang namanya main method ya. Nah, main method ini merupakan metode yang akan kita run pertama kali waktu program kita jalankan atau kita compile. Nah, ini kita langsung implementasikan saja. Nah, di sini saya coba bikin sebuah objek ya. Saya mau mengalihkan dua buah objek ini. Saya mau mengalihkan dua buah objek pecahan. Ya, jadi saya punya frac 1 sama dengan new fraction. Nah, ini misalnya saya punya pecahan yang pertama itu nilainya 1/2 ya. 1/2. Pecahan yang kedua, saya kasih nilai misalnya, ya terserah sih. Saya kasih nilai dengan angka misalnya 3/4 ya. Nah, ini 3/4, 3,4. Nah, ini saya mau kalikan. Fraction 1, saya mau kalikan dengan fraction 2. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya tinggal panggil tadi static metodenya. Nah, caranya kita langsung panggil aja fraction result ya. Sama dengan tadi kita langsung panggil aja tadi ya fraction dot multiply ya frac 1, frac 2. Oke. Nah, nanti otomatis result ini itu dia merepresentasikan perkalian hasil perkalian dari frac 1 dan frac 2. Oke, seperti itu. Oke. Maaf, saya lanjutkan. Nah, ini result ini itu merupakan hasil perkalian dari frac 1 dan frac 2. Nah, kita coba tampilkan. Ini kita coba print ya. Nah, ingat kalau kita menggunakan Java, simple aja. Kalau mau print itu system.out dan .println. Kalau kita pakai C# itu console.writeLine kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Java, kita menggunakan system.out.println. Nah, ini misalnya ini saya mau menampilkan dulu ya. Saya mau menampilkan objek yang pertama, yaitu misalnya saya mau tampilkan first fraction. Saya mau menampilkan ini. Saya mau ngeprint fraction yang pertama dulu. First fraction itu sama dengan apa? Sama dengannya adalah, nah ini kalau kita mau memisahkan dua buah string itu kita pakai plus ya. Kayaknya sama dengan C# juga. Ini frac 1 dot get numerator ya. Nah, ini numeratornya berapa? Ditambah, ini kan pakai per ya. Per ini saya copy aja. Frac 2 dot get denumerator. Oke, seperti ini ya. Jadi system.out.println ini ada error, sebentar saya cek dulu. Fracnya nggak pakai T. Oke. Nah, ini ada kita sudah mau print ya. Coba saya jalankan dulu. Kira-kira sudah keluar atau enggak fraction yang pertama ini? Oke, udah keluar ya. First fraction itu 1/4. Oh, sorry, ini frac 1. Frac 1 numeratornya sama denumeratornya. Oke, saya coba jalankan lagi. Nah, 1/2. Oke ya, sudah sesuai dengan yang kita bikin tadi. Oke, untuk yang fraction yang kedua tinggal copy aja biar nggak lama-lama. Kita paste di sini. Oke, untuk yang second fraction, nah ini saya coba ganti aja langsung dengan frac 2. Oke, kita jalankan lagi. Oke, 1/2 dan 3/4. Oke ya. Oke, tinggal kita print yang resultnya. Nah, resultnya harusnya berapa? Harusnya 3/8. Nah, ini kita coba paste langsung aja. Resultnya, nah, result sama dengan, ganti aja langsung result ya. Ini juga result. Oke, kita coba jalankan. Harusnya hasilnya adalah 3/8. Oke, resultnya 3/8. Oke, gampang sekali ya.
Kurang lebih seperti itu untuk konsep OOP yang sangat sederhana. Ini masih konsep OOP satu kelas ya, masih belum 2 kelas. Nanti di pertemuan kedua kita akan coba bahas yang menggunakan 2 kelas ya. Kita akan bahas yang namanya inheritance ya. Konsep inheritance nanti kita akan coba implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java itu di pertemuan selanjutnya. Kita yang pertemuan satu ini kita masih satu kelas saja dulu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Bisa melalui chat, bisa juga langsung ngomong ya, nggak apa-apa. Masih gampang ya saya kira ya. Oke, jangan khawatir nanti video dari perkuliahan ini akan di-share ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, kemungkinan besar nanti akan saya buatkan videonya dulu. Jadi waktu kuliah itu kan kita pengajarnya bukan cuma saya, ada Pak Felix sama Pak Miftah. Nanti kita akan gantian bikin video ya. Videonya nanti akan di-share waktu ya mungkin H-1 sebelum kuliah. Nah, nanti videonya bisa Anda lihat dulu, bisa Anda coba-coba dulu. Nanti sesi kuliahnya, sesi live-nya kita langsung diskusi. Ya, diskusinya langsung errornya apa, kita langsung bahas. Biar kita juga bisa efektif ya. Kalau langsung live coding seperti ini saya kira kurang efektif karena pasti nanti beberapa dari Anda semua ada yang ketinggalan step by step-nya. Sehingga nanti setelah kuliah juga masih nyoba. Nah, biar efektif, nanti tiap minggu akan kami share videonya. Nah, videonya itu nanti silakan Anda lihat. Kalian coba-coba dulu. Kalau ada error, langsung kita diskusikan di sesi live Zoom-nya. Jadi biar bisa lebih efektif. Saya kira lebih enak seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Jonathan. Ada perbedaan tidak kalau kodenya seperti ini? Ini bisa di itu. Jonathan bisa itu ya di apa namanya? Di chat di everyone aja, jangan direct message biar teman-teman yang lain bisa juga kelihatan. Ya, bisa nggak? Itu codingannya sepertinya ada yang salah ya. Itu kan nggak bisa result.numerator nggak bisa. Yang bisa itu result.getNumerator atau setNumerator. Seperti itu ya. Coba saya copy aja. Saya coba copy di sini ya. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Gini ya. Ini gini, kalau seperti ini pertanyaan dari Jonathan, kita nggak perlu yang namanya ini static method ya. Kita langsung bisa kalikan sebenarnya di sini. Ya kan? Nah, ini kalau seperti ini ya, kita result-nya ini kita harus bikin objek. Ya, ini saya coba komen dulu. Ya, untuk komen ini ya, langsung /2 itu. Kalau seperti ini, kalau yang caranya Jonathan, ya kita harus bikin objek result ya. Nah, seperti ini, new fraction. Nah, pakai parameterize, pakai default constructor ya. Nah, terus setelah itu untuk result ininya ya ini bukan numerator tapi set ya. Set numerator. Ininya x-nya, ini x-nya kan fraction ya. Maksudmu kan gitu. Fraction 1 dot get numerator. Oh, ini maksudnya Jonathan sudah masuk di kelas. Oh, gitu. Maksud kamu ini, bentar. Kamu masukkan di kelas fraction-nya tadi, di sininya. Ini ya, maksudmu di sini. Oh ya. Ya, kalau seperti itu ya result.numerator ya. Nggak bisa kalau gini, harus pakai set sama get. Tapi sebenarnya ini, maksudnya mungkin kamu ini langsung akses dari itu ya, akses dari data membernya. Ya kan? Kamu langsung akses dari data membernya. Ya bisa sih sebenarnya, bisa-bisa saja. Tapi sebenarnya ya, kalau konsepnya OOP itu lebih baik kita mengakses data ya, mengakses data member itu tidak melalui menembak data membernya langsung, tapi kita perlu yang namanya property. Jadi sebaiknya kita ambil dari propertinya saja. Karena ini kan private bentuknya ya. Tapi kalau dicoba ya bisa-bisa saja sih sebenarnya. Nggak masalah. Cuman untuk konsep OOP yang mungkin Anda pelajari, di mana di mata kuliah OOP, kita boleh mengakses
data member itu harus melalui properti, bukan melalui data membernya. Ya kalau dicoba bisa, sebenarnya bisa-bisa saja. Silakan Anda dicoba sendiri, Jonathan ya. Kalau mau mengubah ininya, resultnya, numerator, ininya bisa-bisa saja. Nah, cuman ya kita ngaksesnya bukan melalui properti. Kalau seperti itu ya kita nggak perlu bikin properti, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Oke. Oke, ini ada permasalahan dari Kevin ya. NetBeans-nya sering close ya. Close-nya seperti apa? Bisa dijelaskan. Force close-nya itu langsung otomatis nge-close gitu tak? Pakai operating system apa? Windows atau Linux atau yang lain atau Mac? Windows 10. Oke, harusnya nggak masalah sih. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, untuk permasalahannya Kevin ini kita akan bahas setelah sesi kelas saja ya, biar nanti kelasnya udah selesai dulu, baru nanti kita permasalahannya kita bahas setelah ini, Kevin ya. Nanti kita akan lanjut. Saya coba terangkan dulu ini materinya sampai selesai. Nanti kita akan bahas kenapa kok cross close ya. Oke, selanjutnya, oke kita lanjutkan ya. Kita sudah bikin kelas ini, kelas fraction. Kita juga sudah implementasikan. Selanjutnya kita akan masuk di sini, di exception ya. Kita ikuti alur yang ada di slide ya. Kita bikin yang namanya exception. Mungkin ada pernah dengar yang namanya try catch ya. Nah, kita akan coba implementasikan di class fraction ini. Nah, exception itu tujuannya apa sih? Nah, bentar saya coba share videonya dulu. Slide-nya dulu. Nah, exception ini masih berkaitan dengan yang kita bahas tadi mengenai fraction. Nah, sebenarnya konsepnya fraction itu pecahan, penyebutnya nggak boleh angkanya 0 ya kan? Kalau pembilangnya numeratornya boleh 0, tapi denumeratornya nggak boleh 0. Bagaimana jika nanti misalnya user yang memanggil kelas fraction dia mengeset nilai dari denumeratornya 0. Nah, kita harus berikan exception. Kita harus berikan warning ke usernya. Sebenarnya nggak boleh kalau kita mau memberikan nilai 0 ke denumerator. Oke, caranya adalah, kita coba langsung aja. Oke, caranya adalah waktu kita panggil propertinya ya, properti dari set denumerator ya. Nah, ini kita berikan yang namanya exception. Caranya gimana? Kita tambahkan code di sini, terus exception ya di sini. Terus exception. Setelah itu di bawahnya, di dalamnya ini, kita tambahkan if else ya. If denumerator sama dengan 0, maka kita berikan exception di sini. Kita akan berikan warning dengan cara throw exception. Nah, exception-nya apa? Warning-nya kita coba tampilkan ya, bahwa the denumerator cannot be 0. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul saat jika usernya mengeset denumeratornya itu nilainya 0. Nah, ini ada kenapa error? Oh ya, kalau error tinggal diklik aja di sini ya. Bentar, ini terus exception-nya sudah benar. Harusnya ini benar. Oh, sorry. Throw new exception ya. Ini ada ininya. Oke. Throw new exception, ini salah ketik aja tadi. Throw new exception. The denumerator cannot be 0. Misalnya seperti ini. Else ya sudah, kalau else ini kita lanjutkan kode untuk mengeset denumeratornya seperti itu. Oke, apakah cukup sampai sini saja? Nah, ada langkah selanjutnya. Semua kelas atau semua metode yang berhubungan dengan set denumerator kita harus berikan terus exception. Contohnya ini kan langsung otomatis error ya. Nah, ini kenapa kok error? Karena kita tadi mengubah denumeratornya di dalam properti set denumerator,
kita tambahkan terus exception. Sehingga otomatis metode-metode yang kaitannya dengan metode set dan numerator kita harus berikan terus exception juga. Oke, di sini kita tambahkan terus exception. Oke, di sini kita juga tambahkan terus exception. Nah, ini Anda bisa lihat di sini sudah hilang errornya. Begitu juga untuk di main metodenya. Nah, di main metodenya ini kita juga tambahkan terus exception ya. Nah, terus exceptionnya kita tambahkan di sini. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, ini kita tambahkan try catch ya, biar lebih kelihatan. Ini kita tambahkan try catch ya. Sorry, sebentar ini saya coba tambahkan try catch dulu. Nah, biar nanti bisa muncul exception-nya, kita tambahkan try catch di sini ya. Oke. Oke. Ini kita masukkan ke try. Masukkan ke try. Oke. Nah, exception-nya ini kita tinggal print aja system.out.println. Ini kita tambahkan EX ya. Nah, biar nanti muncul itunya exception-nya. Oke, kita langsung coba saja. Ini misalnya angkanya 0 ini ya. Kan harusnya nggak bisa. Kita coba jalankan. Nah, bentar. Ada errornya. Sebentar, ini errornya tadi gimana ya? Mungkin ada yang masih... Oh ini. Oh ini belum saya tambahkan terus exception di sini ya. Oke. Ini saya jalankan lagi. Oke. Nggak bisa. Karena denumeratornya tidak boleh nilainya 0. Seperti itu. Oke ya, jadi exception itu seperti itu fungsinya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Mau apa bisa ditanyakan di chat. Masih belum ada? Masih belum ada ya? Oke, mungkin nanti kalau teman-teman masih belum coba, kalau Anda semua masih belum coba, kan otomatis kalau mata kuliah coding itu pasti harus dicoba kan ya. Kalau mungkin beberapa yang masih ada yang terlewat, jangan khawatir, nanti saya akan share video Zoom-nya ini. Oke, ini hanya untuk pertemuan pertama ini mungkin kita videonya nggak live-nya kan kita langsung coba ya, nanti minggu-minggu berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti sebelum materi hari hanya nanti akan di-share videonya, dicoba-coba dulu. Setelah itu baru kita langsung diskusi. Saya kira lebih efektif seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja. Kita lanjut ke itu ya, method overloading. Oke. Oke, kita masuk ke method overloading. Ada method overloading sama ada method overriding. Mungkin Anda ingat ya di mata kuliah OOP perbedaannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Overloading sama overriding. Kapan overloading itu kita lakukan dan kapan overriding itu kita gunakan? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Silakan. Overloading dulu deh. Apa itu overloading? Bisa di-chat ya kalau yang masih ingat ya. Oke. Dari Ilham, overloading itu untuk memberi alternatif parameter ya, betul sekali. Jadi overloading itu kita bikin satu metode, namun metode tersebut mungkin punya berbagai macam parameter. Jadi metodenya satu, ya metodenya namanya sama, tapi bisa jadi nama parameternya berbeda. Seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan membuat sebuah objek yang mana objek tersebut punya metode, yang metodenya itu namanya sama sebenarnya, tapi parameternya bisa berbeda-beda. Nah, gunanya untuk apa? Kita akan jelaskan setelah ini. Oke, terima kasih Ilham, betul. Nah, ini contohnya kalau di kasus kita. Oke, ini ya mungkin
Ini kita bisa lihat di sini ada total price ya, double total price sama ini kita punya dua metode ya dengan nama yang sama, total price, total price. Tapi kalau kita lihat lebih detail di sini parameternya berbeda. Total price yang pertama dia punya 3 parameter. Sedangkan total price yang kedua dia hanya punya 2 parameter saja. Ya kan? Atau juga mungkin punya return value yang berbeda. Ini yang kedua sama keempat sama-sama total price, tapi dia punya return value yang berbeda. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan metode overloading. Untuk yang metode overriding itu kaitannya dengan nanti konsep OOP di inheritance. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Untuk yang minggu ini kita akan bahas dulu yang namanya metode overloading. Nah, apakah kita boleh ya membuat metode yang namanya sama, tapi lebih dari satu dengan parameter yang berbeda-beda dan return value yang berbeda-beda? Sangat boleh, karena kasusnya memang banyak seperti itu. Akan berguna di berbagai macam kasus. Oke, kita langsung coba saja. Nah, ini kita coba. Kita masih di fraction class tadi. Nah, kita masih masuk di fraction class. Oke. Kita akan coba bikin metode yang lain. Jadi multiply ini kita akan bikin satu metode multiply lagi, namun dengan parameter yang berbeda dengan metode multiply ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita bikin satu metode multiply, tapi dia punya parameter yang berbeda. Ini tinggal saya copy aja. Saya copy. Nah, ini misalnya saya mau bikin metode multiply, tapi parameter yang kedua itu bentuknya bukan fraction, tapi berupa integer. Gunanya apa? Karena sebenarnya gini, kalau kita mau mengalihkan dua buah pecahan, kan kita bisa mengalihkan pecahan dengan pecahan, tapi kita juga bisa mengalihkan pecahan dengan bilangan, kan ya. Misalnya 2 dikali setengah, ya kan? Beda dengan tadi. Tadi 1/2 dikalikan 3/4. Tapi untuk kasus yang lain, misalnya saya mau pengen mengalihkan sebuah objek pecahan dengan bilangan integer. Bisa juga, ya kan? Nah, ini saya coba gunakan. Parameter kedua itu merupakan sebuah integer. Nah, tinggal diganti aja di sini. Lebih mudah. Ini kita tinggal kalikan dengan y di sini ya. Y. Ini juga kita kalikan dengan ini tetap enggak kita kalikan ya. Kalau kita mau mengalihkan pecahan dengan satu buah bilangan integer, yang kita kalikan cuma pembilangannya saja kan ya. Jadi ini get denominatornya nggak kita kalikan di sini. Oke. Kita nggak kalikan. Oke. Nah, seperti ini. Ini dua metode yang berbeda. Dua metode yang parameternya berbeda. Metodenya sama tapi parameternya berbeda. Ini kita sebut sebagai metode overloading. Jadi overload-nya bisa parameternya bisa berbeda-beda. Oke ya. Nah, kita langsung implementasikan aja. Nah, kita langsung implementasikan di main metodenya ya. Nah, main metodenya mana? Ini. Nah, ini misalnya ini untuk fraction yang kedua ini saya coba komen. Nah, di sini saya punya satu buah bilangan integer. Misalnya saya mau kalikan dengan angka 4 misalnya. Nah, ininya multiply-nya saya ganti dengan 4. M. Ininya untuk yang second fraction-nya saya komen aja. Result-nya tinggal ditampilkan aja. Oke, saya coba jalankan. Oke, first fraction-nya 1/2. Setelah saya kalikan dengan angka 4, jadinya 4/2. Oke, kita nggak bicara sampai disederhanakan ya, jadi 2 nggak. Ini simple-simple aja, ya kan? Yang penting Anda tahu konsep dari metode overloading. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai situ saja dulu materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa Anda tanyakan. Oke ya, saya membuka diskusi di grup Telegram. Silakan tanya sepuas Anda. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, silakan Anda tanyakan di grup Telegram itu. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke. Ini untuk exercise-nya. Ya, exercise ini silakan Anda kerjakan. Ini dikumpulkan ya. Dikumpulkan karena ini tidak sulit. Jadi silakan Anda kumpulkan
paling lambat malam hari ini. Ini nggak sulit. Kalian tinggal ubah saja atau tambahkan saja metode-metode division, addition, dan subtraction. Nah, karena ini karena untuk penambahan sama pengurangan itu butuh yang namanya KPK sama FPB, ya kan? Kalau Anda ingat, kalau menambahkan dua buah bilangan pecahan, itu kita harus mencari FPB sama KPK dari penyebutnya. Karena kita bukan konsentrasi di matematika, jadi gampang-gampangan saja. Nanti yang Anda buat hanyalah untuk menambahkan itunya saja, menambahkan pembilang sama penyebutnya saja. Misalnya, saya punya dua objek, misalnya A sama dengan 1/2 dan B sama dengan 1/4. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan pembilang sama penyebutnya saja. Nah, resultnya itu sama dengan 2/6. Nah, gampang-gampangan saja. Jadi nggak usah rumit-rumit mencari KPK sama FPB untuk menambahkan dua buah bilangan pecahan. KPK maksud saya. Harusnya kan nggak kayak gini. 2/4 ini kita harus cari KPK-nya dulu kan ya, untuk biar bisa menambahkan dua buah bilangan. Tapi nggak usah sampai situ. Yang penting Anda cukup tambahkan pembilangnya dengan pembilang, penyebut sama penyebut. Seperti itu. Gitu ya. Begitu juga untuk yang division, addition, sama subtraction. Kalau untuk yang division itu gini ya, kalau yang division itu misalnya kita A sama B ini kalau kita bagi ya, kalau kita coba division, resultnya itu ya ini 1/2 dikalikan dengan 4/1 ya, dibalik ya. Untuk yang second fractionnya, untuk pecahan yang kedua itu kita balik, jadinya 4/1. Nah, ini dikalikan. Gampang sebenarnya. Untuk yang pembagian tinggal membalik saja. Nah, yang harus Anda lakukan, Anda membuat 4 metode baru, yaitu division, 3. Division, addition, and subtraction. Itu kan Anda buat di kelas fraction. Harusnya kalau Anda sudah melihat video ini, melihat Zoom yang saya sudah share ini, harusnya tinggal menambahkan aja kan ya, tinggal copy paste, tinggal logika dari tiap metode itu tinggal diubah saja. Ya. Nah, setelah itu Anda juga perlu menambahkan method overloading. Nah, karena kita juga bisa menambahkan, mengurangi atau membagi sebuah bilangan pecahan dengan bilangan integer, bilangan bulat. Nah, itu Anda juga buat metodenya. Jadi Anda buat 2 buah metode division, 2 buah metode addition, dan 2 buah metode subtraction. Nah, setelah selesai, silakan Anda upload ya di pekerjaan Anda di ULS. Karena ini nggak sulit, jadi saya kasih waktu sampai dengan nanti malam. Silakan Anda kerjakan. Setelah itu silakan Anda upload di ULS, nanti ada penilaian setelah itu. Oke ya. Silakan Anda kerjakan ya setelah kelas ini, agar nanti ke depannya di pertemuan selanjutnya kita langsung bisa melanjutkan di materi berikutnya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Sambil menunggu ada pertanyaan, kita coba bahas permasalahan dari Kevin tadi. Kevin tadi nggak bisa buka NetBeans ya. Silahkan coba di share screen. Kevin, kamu bisa share screen layar laptop kamu. Coba ditunjukkan seperti apa force close-nya. Saya sudah enable share screen-nya. Ada warning-nya enggak ya? Enggak ada ya, langsung force close, langsung aja ya. Nggak ada. Ini kamu download yang versi all ya? Iya. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan ya ditanyakan. Akan saya upload setelah ini. Nah, setelah ini langsung saya upload. Langsung saya upload di Google Drive. Silakan nanti diakses menggunakan akun Buaya.
Oke. Coba dijalankan. Nggak masalah gitu ya. Kursusnya waktu kapan? Tadi sih waktu saya save, dia langsung close. Coba di save sekarang. Bisa. Bisa ya. Oke ya, kadang itu memang terjadi ya, hal-hal yang tidak diprediksi, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau memang masih tetap force close, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin butuh di restart atau apa ya, setelah Anda tadi menginstal JDK, itu mungkin ada beberapa setting yang butuh restart sistem operasinya, jadi ya coba nanti setelah ini di restart. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ya mungkin kalau masih belum ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan nanti videonya dilihat. Saya akan upload setelah ini. Oke, silakan dikerjakan untuk tugasnya. Nanti silakan Anda upload ya di ULS. Nanti akan saya buatkan linknya di ULS. Silakan Anda upload paling lambat malam hari ini pukul 23.59. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Nanti kita akan melanjutkan materi mengenai OOP. Seperti biasa, nanti saya akan coba share videonya terlebih dahulu. Silakan nanti Anda lihat sebelum perkuliahan atau mungkin waktu perkuliahan sebelum saya akan berikan spare waktu mungkin 60 menit untuk melihat video terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi itu nanti kita langsung bahas mungkin beberapa pertanyaan atau error atau apa nanti kita langsung bahas di sesi diskusinya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Kita akan ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Oke, saya end meeting. Terima kasih. Masih Pak. Terima kasih, Pak.